Apakah selama ini kita salah nih menilai satu karakter dari Teach alias Kurohige? Apakah dia adalah seorang dewa juga yang kurang lebih mirip seperti Luffy dan akan menjadi anak dalam ramalan atau sosok takdir yang akan mengubah dunia ini? Nah, Gardi Pasal di sini kali ini kita akan bahas nih satu karakter yang lagi-lagi bisa dibilang menjadi output luar biasa dari flashback yang kita dapatkan saat ini, yaitu flashback dari God Valley. Dan sudah jelas tidak lain dan tidak bukan sosok ini adalah si bangsat Kurohige yang sudah cukup lama kita tidak membahas satu teori secara langsung di satu video ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena orang sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, kita akan mulai video ini dari satu pertanyaan. Apakah Teach alias Kurohige benar-benar sosok yang pure evil, sosok jahat? Karena sejujurnya dari awal saya selalu sangsi nih akan hal seperti itu. Yang bahkan ketika melihat Teach, dia ini mungkin lebih seperti sosok abu-abu nih, yang mungkin kurang lebih seperti Luffy, yang bahkan seperti Rocks juga, yang tidak benar-benar 100% jahat, terutama dari segala perbuatannya yang sebenarnya ya perbuatan yang cukup normal-normal saja. Karena lagi-lagi seperti tema utama dari One Piece lah, tidak ada karakter yang benar-benar 100% baik dan 100% jahat. Tentu memang untuk Teach sendiri, walau begitu kita tahu lah beberapa kejahatannya, seperti dia membunuh nakamanya yaitu Touch dengan alasan dia ingin mendapatkan buah iblis yang memang sudah dia cari berdekade-dekade, dan itu adalah Yami Nomi. Yang mungkin juga sebenarnya buah iblis ini adalah buah iblis yang diinginkan oleh ayahnya yaitu Rocks di Shebe. Serta juga dia membunuh mantan kaptennya alias Oyaji Shirohige dengan alasan karena dia ingin mendapatkan buah iblis goro-goro tersebut, yang walau itu pun dengan beberapa taruhan, seperti itu sendiri yang tidak tahu apakah bisa mendapatkan dan memiliki lebih dari satu buah iblis. Ya, walaupun Teach memang sosok yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan dan impiannya, tetapi saudara atau tidak, kita bahkan tidak pernah melihat dia menghajar rakyat sipil biasa tanpa alasan. Bahkan Akainu cenderung lebih kejam nih dalam hal tersebut, yang sudah beberapa kali kita lihat perbuatan dari si bangsat Akainu juga yang sama-sama bangsa seperti Kurohige, tetapi Akainu bahkan rakyat sipil biasa, rakyat sesama angkatan laut pun dihajar dan dibunuh seperti itu. Karena karakter-karakter yang Teach hajar, yang memang mereka-mereka yang menghalangi ambisinya saja, yang bahkan sama persis seperti Luffy, dia pun menghajar angkatan laut, musuh-musuhnya, karena menghalangi Luffy dari petualangannya, dan Teach pun sama dari tujuannya. Mungkin cukup beda ya dengan Eustaskid yang banyak diceritakan kalau dia suka menghajar rakyat sipil. Jadi sebenarnya dari sini Teach bisa dibilang sosok yang mempunyai impian tetapi tidak menghajar siapapun secara membabi buta. Dan dengan flashback yang kita dapatkan dari God Valley, dan bisa dibilang Teach saat itu masih berusia 2 tahun, yang ya notabene tidak terlalu bayi banget lah, seperti bayi saya yang masih 1 tahun yang bahkan sudah sangat kasihan sekali. Tetapi Teach untuk 2 tahun ya bisa dibilang dia sudah bisa merasakan apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Maka bisa dibilang kalau Teach merasakan momen tersebut, Teach ini adalah produk dari dunia yang sangat kejam, atau kasarnya hasil dari bangsatnya pemerintah dunia One Piece. Dimana kita bukankah sering sekali nih melihat sosok-sosok yang kasarnya produk dari hancurnya dunia, dimana Doflamingo nih yang seperti itu karena masa lalunya yang kejam. Bahkan Loki juga karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, makanya dia berlaku seperti itu. Kaido pula yang baik malah dimanfaatkan oleh pemerintah, sehingga akhirnya dia ingin melakukan kesetaraan dan menciptakan perang besar agar bisa menyetarakan semua orang tersebut. Lagi-lagi kalau mau diparalelkan pun cukup mirip nih seperti Tante Robin kita. Dia adalah anak baik dengan impian membaca sejarah yang hilang, tetapi kasar ya dia menjadi korban dari kekejaman pemerintah, yang namun untungnya pada saat itu Robin bisa dibilang bertemu orang yang tepat, yaitu Jaguar di Saulo. Yang dari situ pun dapat dibilang Saulo lah yang menguatkan Robin untuk bergerak ke arah yang lebih baik sampai saat ini. Sedangkan mungkin sebaliknya kita pun melihat sosok lain yaitu Big Mom. Dia memiliki impian yang sangat baik dan sangat mulia, ingin menciptakan kesetaraan, namun ternyata lingkungan buruk waktu kecilnya karena harus berhadapan dengan bagian spinol alias para pemerintah dunia lagi, yang pada akhirnya membuat Big Mom menjadi sosok monster. Dan ketika dewasa, dia semakin mengetahui keadaan dunia sekacau apa, dan jadilah Big Mom seperti yang kita kenal. Yang untuk Teach sendiri dengan masa lalu seperti itu, dan kita tidak tahu ya bagaimana keberjalanan dia sampai usianya saat ini. Apakah dia bertemu semacam mentor-mentor seperti Saulo dan beberapa karakter
study lagi, yang untuk hal ini kita memang masih belum tahu. Ya walaupun memang cukup telat sih dengan usia yang sekarang sudah 40 tahun, tetapi untuk Teach ini dia memang masih memiliki potensi untuk menjadi sosok yang dalam kata lain sosok yang positif. Karena berbeda dengan Angkatan Laut yang selalu berkata nih tentang keadilan ini, keadilan itu, yang bahkan di dalam Angkatan Lautnya sendiri pun memiliki justice-nya yang berbeda-beda. Yang sesuai dengan kata-kata Doflamingo, kalau pemenang lah yang akan menjadi keadilan. Tetapi yang menarik dari Teach, dia tidak peduli akan hal tersebut karena dia sendiri pun bilang saat Ark Impel Down ketika berhadapan dengan Hannibal yang berkata tentang baik dan buruk. Di situ Teach datang sambil berkata, baik buruk, mau sampai ujung dunia pun kau tidak akan menemukan jawabannya. Ya benar, lagi-lagi sesuai tema dari serial One Piece, karena tidak ada yang benar-benar 100% benar, tidak ada yang 100% baik dan tidak ada 100% buruk seperti yang tadi saya katakan, karena baik dan buruk, benar dan salah adalah bisa dibilang sebuah ideologi. Jika si A menganggap ini adalah sebuah benar, maka itu benar menurut ideologinya, dan juga sebaliknya dengan si B. Yang bukankah sangat bingung sekali? Tetapi memang itulah jika kita memahami proses dan konsep dari ideologi ini. Maka bahkan seorang Vegapunk yang sangat jenius pun dia tidak bisa serta-merta bilang kalau Imu itu salah kan, karena kita tidak tahu ideologi yang dimiliki Imu seperti apa. Yang bahkan Joy Boy pun yang mungkin di mata kita baik, tetapi kita tidak tahu apakah dia benar-benar baik, apakah ternyata memang dia juga yang ikut berperan dalam penghancuran dunia One Piece ini, yang lagi-lagi itu bukankah sangat abu-abu sekali seperti tema yang selalu ada sajikan di serial One Piece. Nah tapi kalau kita bicara tentang masa depan, terdapat poin menarik nih dari flashback God Valley, di mana Imu turun dan langsung masuk ke tubuh dari Saint Saturn. Ya benar, sosok yang sudah mati di era sekarang oleh Imu ini sendiri. Tetapi tahukah hal menarik dari kenapa Saint Saturn ini? Dimana bukankah kita melihat sendiri di Pulau Egghead ada seseorang yang kasar ya mencuri sosok atau wujud dari Saint Saturn, dan tentu saja dia adalah Katrina Devon di insiden Egghead saat menyentuh Saint Saturn tersebut. Yang bahkan dia pun menyentuhnya di posisi Saturn ketika masuk di mode dari hybridnya, persis seperti mode yang terjadi di flashback God Valley ini. Yang apakah ini adalah hal yang disengaja udah jadikan plot untuk hal akhir nanti? Ya walaupun pasti semoga saya tahu ya kalau Saturn sudah mati, tetapi lagi-lagi apa yang kira-kira ya akan terjadi dan akan dilakukan oleh bajak laut Kurohige kalau dia mendapatkan wujud dari Saint Saturn. Serta juga di video review kemarin saya juga berkata nih kalau Teach pasti akan menjadi semacam kasarnya anak dalam ramalan di dunia One Piece. Berbagai cerita, story tentang Nika yang udah utarakan dari berbagai sejarah pada akhirnya dimiliki oleh karakter utama kita yaitu Luffy, terutama buah iblisnya yang sudah awakening setelah menunggu 800 tahun lamanya. Ya tentu saja ini menjadi poin spesial plot untuk One Piece karena lagi-lagi Luffy adalah karakter utama yang wajar lah dia mendapatkan semacam kasarnya privilege yang sangat besar. Tetapi saudara tidak, dari flashback God Valley ini kita pula mendapatkan hal baru seperti adanya klan Devi, dan dia pula bagian dari Will of D karena namanya adalah Devi Dejon. Selalu juga kita mendapatkan nama Devi di Shebek, dan Imu juga yang berkata kalau klan ini harus dihilangkan dari sejarah untuk selamanya. Yang bukankah dengan plot luar biasa yang udah berikan kepada Rocks tersebut dengan klan Devi yang sangat luar biasa, yang menariknya justru tidak ada hubungan sama sekali dengan karakter utama kita yaitu Luffy, tetapi malah berhubungan sangat dalam dengan rivalnya yaitu Teach, karena memang dia adalah anak kandung dari Rocks ini. Bisa dibilang Teach lah yang akan merepresentasikan klan Davy Jones di masa depan untuk melawan tuntas pemerintah dunia yang dulu merusak hidupnya. Ya benar, apakah mungkin dua Luffy dan Teach yang selalu digadang-gadangkan akan menjadi semacam main villain dan rival utama, nantinya mereka malah kasarnya akan semacam beraliansi untuk menghadapi satu sosok yang sebenarnya sangat-sangat OP sekali yaitu Imu ini sendiri. Hal seperti ini cukup sering terjadi sih di saat punya musuh yang sama, maka opsi aliansi sesaat pasti bisa terjadi, di mana dunia yang dalam keadaan gelap nih pasca petang, kita semua pun pasti akan menunggu datangnya fajar atau dawn, dan semakin gelap malam tersebut, semakin kelam tersebut, pasti fajar yang akan datang akan menjadi fajar yang sangat indah. Ya benar, fajar atau dawn ini bukankah selalu menjadi topik utama One Piece, yang apakah juga Will of D-nya adalah Diningrat? Bukan, maksudnya adalah dawn atau fajar ini.
Serta juga dengan problem dari para Gods Knight, Gorosei, dan Imo ini, mereka terlalu santai nih karena selalu merasa dirinya punya regenerasi tidak terbatas yang bisa dibilang mereka tidak bisa mati. Maka karakter seperti ini cenderung lebih ceroboh dan lebih lemah. Segala macam serangan mereka terima karena ya toh tidak mengefek apa-apa juga. Lagi-lagi ini seperti dulu nih pemakan Logia yang sering dikatakan saking gak pernah terlukanya, mereka bahkan menjadi lengah, dan hal itulah tentu saja bisa terjadi kepada turunan dari kekuatan Imo, yaitu para Gods Knight dan juga Imo ini sendiri nanti. Dimana Teach dengan Yami-Yami, apakah nanti malah dialah yang akan kasar ya bisa menetralkan kemampuan iblis ini sendiri. Yang kalau kita mau masuk nih ke arc terakhir dari One Piece, adakah yang sadar sudah cukup jauh berubah dari yang sebelum-sebelumnya kita lihat, apalagi ketika masa pre-time skip, yaitu sekarang kita lebih banyak fokus ke arah hubungan-hubungan antar manusia. Seperti orang tua dan anak yang kita lihat dari King Harald dan juga Loki, lalu juga Rocks juga Teach yang terkesan lebih strong, dan paling utama tentu saja adalah unsur romansa atau cinta-cintaan yang sangat luar biasa kita dapatkan. Karena bukankah dulu jarang sekali nih Oda menunjukkan romansa atau cinta seperti ini selain hanyalah masalah jokes-jokes biasa saja. Dan untuk sekarang kita bakal mendapatkan kisah Harald yang bahkan penuh cinta seperti FTV, lalu juga Rocks yang ke istrinya dan anaknya, Saki juga dengan lika-liku permasalahan dunia yang menjadi inti utama dari insiden God Valley. Yang apakah hal-hal seperti ini menjadi semacam pembuka nih kalau nanti Oda akan mengeluarkan unsur percintaan untuk tema dari Void Centauri, dan karakternya tentu saja sudah bisa kalian tebak, yaitu Nefertari Lily, dan mungkin saja dengan Imo ini sendiri, yang walaupun kita masih belum tahu peran Joy Boy akan di sebelah mana. Tapi ya, bukankah itu sangat masuk akal sekali jika kita melihat tema-tema yang Oda sajikan yang sangat mencurigakan dari beberapa chapter yang ada ini, terutama pasca time skip. Ya, menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Apakah mungkin Teach nantinya akan semacam menjadi anak dalam ramalan atau sosok takdir karena dia membawa nama atau bahkan keturunan langsung, darah langsung dari klan Devi yang akan ikut mengubah dunia tentu saja bersama karakter utama kita, yaitu One Piece. Lagi-lagi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.